Bayangin, orang ini bukan cuman kaya raya, dia punya kebiasaan cebok pakai uang kertas. Punya istana mewah buat party sama selir-selirnya sampai akhirnya dia harus mati di tiang gantungan karena membunuh. Ini bukan naskah sinetron, ini adalah kisah nyata orang terkaya di Batavia tahun 1800-an. Hai guys, welcome back to my channel. Guys, kamu semua pasti tahu kan yang namanya Crazy Rich? Itu loh orang-orang super kaya yang hidupnya isinya pamer jet pribadi, tas limited edition, dan party di atas yacht. Tapi percayalah, semua Crazy Rich zaman sekarang itu bocah imbel dibandingin sama orang yang satu ini, Oi Tambasya. Bayangin, orang ini bukan cuman kaya raya, dia punya kebiasaan cebok pakai uang kertas. Punya istana mewah buat party sama selir-selirnya sampai akhirnya dia harus mati di tiang gantungan karena membunuh. Ini bukan naskah sinetron, ini adalah kisah nyata orang terkaya di Batavia tahun 1800-an. Nah, di video kali ini saya bakal bocorin fakta-fakta mengerikan yang jarang banget dibahas tentang orang ini. Sebelum kita bahas kegilaan si Oi ini, kita harus tahu dulu sumber kekayaannya dari mana. Dan ternyata dia ini pure anak mami papi yang warisannya bikin melongo. Sang ayah, Oi Tua, adalah seorang kapiten Cina di Pekalongan. Jabatan ini bukan cuma simbolis guys. Dia basically adalah pemimpin komunitas Tionghoa dan punya akses langsung ke pemerintah kolonial Belanda. Bisnis utamanya tembakau dan kopi. Dia punya perkebunan dan jaringan ekspor impor yang luas. Bayangin, kekayaannya kayak Elon Musk-nya zaman kolonial. Jadi si Oi Tua itu bukan cuma kaya, dia juga pinter banget main politik. Dia dekat banget sama para pejabat Belanda. Ini namanya lobbying di zaman old. Jadi ketika dia meninggal, warisannya ditinggalkan buat Oi Tambasya itu mencapai 2 juta gulden. Nah buat kamu yang gak kebayang, 1 gulden zaman dulu itu daya belinya sangat tinggi. Dengan 10 gulden aja sebuah keluarga bisa hidup cukup untuk sebulan. Kalau dikonversi kasar ke uang sekarang, 2 juta gulden itu bisa setara dengan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Jadi si Oi itu mewarisi kekayaan yang literally gak ada habisnya untuk beberapa generasi. Nah, dengan kekayaan segede itu, Oi Tambasya punya cara yang sangat amat unik untuk menikmati uangnya. Dan saya warning dulu ya, bagian ini memang agak jijik sih. Jadi kebiasaan yang paling melegenda adalah cebok pakai uang. Jadi setiap kali dia mau BAB di kali, yes, zaman dulu BAB di kali itu biasa ya. Dia selalu bawa uang kertas. Habis itu dia pakai uang itu buat bersih-bersih. Alasannya, katanya biar wangi. Uang yang udah dipakai itu lalu dibuang ke kali dan orang-orang miskin berebutin. Ini bukan charity guys. Ini pure di respect dan flexing level akhir. Si Oi ini punya sebuah rumah peristirahatan super mewah di kawasan Ancol yang bernama Bintang Mas. Tempat ini bukan cuma rumah, tapi pusat hedonismenya. Dia ngumpulin banyak sekali perempuan cantik buat jadi selirnya di sana. Kabarnya dia bahkan suka mencuri istri orang yang dia suka. Ancol waktu itu jadi semacam Las Vegas pribadinya gitulah. Dia itu selalu pakai pakaian yang paling bagus dan mahal pada zamannya. Buat jalan-jalan keliling Batavia, dia naik kereta kuda yang dihias mewah banget. Kayak selebritis yang pamer limosin. Setiap keluar, dia selalu dikawal oleh para cantengnya. Image-nya itu kombinasi antara playboy, preman, dan raja. Titik balik hidup Oi dimulai dari cinta. Bukan cinta yang indah, tapi cinta yang buta dan posesif. Ini bakal kayak sinetron berdarah-darah. Jadi, si Oi jatuh cinta sama seorang pesinden alias penyanyi tradisional yang cantik bernama Mas Ajeng Gunjing.
Tapi Oi sangka bahwa saudara Mas Ajeng, seorang pemuda bernama Sutejo, adalah pacarnya. Padahal Sutejo cuma saudara yang baik. Jadi si Oi yang posesif dan gila itu langsung murka. Lalu pada suatu malam Oi menyuruh 2 orang centengnya untuk menghabisi Sutejo. Sutejo yang lagi pulang naik dokar dicegat, ditarik keluar dan dibacok sampai tewas. Ini pembunuhan yang dingin dan terencana. Awalnya si Oi mencoba tutup-tutupin. Dia bahkan pakai pengaruh dan uangnya untuk mengendalikan situasi. Tapi keluarga korban gak tinggal diam aja dong. Skandal ini mulai berisik dan menarik perhatian pengadilan kolonial Belanda. Nah, salah satu centeng yang terlibat karena merasa bersalah atau takut akhirnya mengaku. Si Oi yang panik lalu meracuni centeng itu untuk membungkamnya selamanya. Dia juga mencoba memfitnah rival bisnisnya, Lim Suking, untuk menjatuhkan kesalahan. Tapi investigasi polisi kolonial akhirnya berhasil mengungkap semua konspirasi berdarah ini. Uangnya yang sebanyak itu ternyata nggak bisa menyuap semua orang. Pengadilan pun akhirnya menjatuhkan vonis yang nggak terduga untuk orang sekaya dia, yakni hukuman mati. Pada tahun 1856, di depan balai kota Batavia yang sekarang jadi Museum Fathahillah, Oi Tambasya digantung. Eksekusinya itu dilakukan di depan publik untuk memberi efek jerah. Bayangin, orang yang paling kaya dan powerful di kota itu mati di tali gantungan. Itu jadi pelajaran buat semua orang di atas kekuatan uang masih ada kekuatan hukum. Kisah Oi ini tidak berhenti sampai di sini. Dia menjadi legenda urban Jakarta. Konon arwahnya dan arwah korban-korbannya gentayangan. Banyak yang bilang legenda si manis jembatan Ancol ada kaitannya dengan keganasan Oi di masa lalunya. Setiap kali ada pembangunan di Ancol, sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Kisahnya diabadikan dalam berbagai buku, syair, dan bahkan pertunjukan teater. Dia menjadi simbol dari keserakahan, kekuasaan yang korup, dan akhir yang tragis. Nah, kalau kita lihat gaya hidup crazy rich zaman now yang hobi pamer kekayaan di Instagram dan TikTok, apa bedanya sama Oi? Si Oi flexing dengan cara yang fisik banget dan ofensif, yaitu cebok pakai uang. Kalau sekarang flexingnya lebih digital, unboxing tas mahal, tunjukin Lamborghini, atau party di klub mewah. Intinya sama-sama pamer kekayaan untuk menunjukkan status. Oi pikir uangnya bisa membeli segalanya, termasuk hukum. Tapi dia salah. Zaman sekarang kita juga sering lihat orang kaya yang terjerat hukum. Pertanyaannya, apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan atau uang masih bisa bicara? Nah, kisah Oi mengingatkan kita bahwa keserakahan dan keangkuhan akhirnya akan jatuh juga. Jadi, itu tadi kisah lengkap Oi Tambasya. Seorang yang punya segalanya, uang, kekuasaan, wanita. Tapi karena keserakahan dan keangkuhannya, dia kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Kisah ini adalah reminder buat kita semua bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan. Jadi jangan sampai kita jadi budak dari kekayaan kita sendiri. Nah, menurut kalian siapa crazy rich Indonesia zaman sekarang yang paling mirip sifatnya dengan si Oi Tambasya? Coba komen di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye.